kelompok pada mata kuliah Studi Kebantenan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Istinanatul Mulia, MMPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Duhayu dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, saya Nini Aisyah dari PGSD. Halo, saya Salsabila dari PGSD. Halo semuanya, saya Siti Aratunupus dari PGSD. Halo semuanya, perkenalkan saya Raudo dari PGSD. Halo semuanya, saya Dewi Sabni Nurdiana dari PGSD. Halo semuanya, saya Nur Indah Janiati dari PGSD. Halo semuanya, saya Siva Silviani dari PGSD. Halo semuanya, saya Hanima Arifah dari PGSD. Halo semuanya, perkenalkan saya Nasya Widya dari PGSD. Halo, perkenalkan aku Sumi Saraswati dari jurusan PG PAUD. Halo, perkenalkan nama saya Juwita dari PG PAUD. Halo, perkenalkan nama saya Alifa Zara dari PG PAUD. Halo, perkenalkan nama saya Humaida dari PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Arya dari jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Fani Rianti dari jurusan Pendidikan Khusus. Perkenalkan, nama saya Musika Anggraeni dari jurusan Pendidikan Khusus. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifa dari jurusan Pendidikan Khusus. Saya Indah Ardila dari Pendidikan Khusus. Saya Amalia dari jurusan Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Zuriful Hapsi dari Teknik Sipil. Nah, kali ini kelompok kami akan mengajak kalian menyusuri lorong waktu ke salah satu pusat peradaban Islam di Kota Serang, Banten. Masjid Agung As-Sauroh. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah biasa, melainkan monumen hidup yang merekam denyut perjuangan masyarakat Serang sejak masa kolonial. Secara geografis, Masjid As-Sauroh ini bertempat di Jalan Veteran nomor 43 Pegantungan, Kelurahan Cimucang, Kecamatan Serang. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di kawasan pusat pemerintahan dan menjadi landmark utama Kota Serang. Nah, jika kalian berkunjung ke area alun-alun Kota Serang, kalian hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk sampai ke gerbang masjid ini. Kawasan Masjid Agung As-Sauroh berdiri di atas lahan yang sangat luas, yaitu mencapai kurang lebih 2,6 hektar atau sekitar 26.510 meter persegi. Hamparan lahan yang luas ini memberikan daya tampung yang masif bagi ribuan jamaah, terutama saat pelaksanaan ibadah hari besar seperti sholat Idul Fitri. Selain area utama bangunan, lahan ini kini berkembang menjadi ruang publik hijau yang asri dan nyaman bagi para peziarah. Nah, lalu selanjutnya ada fakta historis yang menarik nih. Ternyata seluruh area tanah tempat berdirinya masjid ini pada awalnya merupakan tanah wakaf. Tanah ini diberikan secara ikhlas demi kepentingan umat oleh salah satu tokoh elit pemerintahan terpandang pada abad ke-19. Keputusan wakaf inilah yang menjadi fondasi awal dari seluruh rangkaian sejarah panjang pembangunannya hingga sampai dengan sekarang. Mari kita mundur ke belakang untuk melihat situasi awal pembangunan yang dimulai sekitar tahun 1870. Pada era tersebut, wilayah Banten masih berada di bawah bayang-bayang tekanan dan pengawasan ketat pemerintah kolonial Hindia dan Belanda. Namun, di tengah keterbatasan ruang gerak dan politik, semangat umat Islam untuk mendirikan pusat peradaban mandiri justru semakin membara. Tokoh kunci yang berada di balik praksara mulia ini adalah Raden Tumanggung Basudin Tejonegoro. Beliau merupakan seorang bangsawan sekaligus birokrat yang berperan mengemban amanah sebagai Bupati Serang pada periode tahun 1849 hingga 1870. Menjelang akhir masa jabatannya dan saat berpindah tugas menjadi Bupati Pandeglang, beliau mencurahkan perhatian besar untuk pembangunan masjid ini. Raden Tumenggung Basudin Tejonegoro dikenal dekat dengan kebudayaan Jawa, namun tetap memiliki integritas keislaman yang sangat kokoh. Beliau memahami bahwa masyarakat Serang ini membutuhkan sebuah tempat berkumpul yang legal agar tidak dicurigai oleh intelijen Belanda. Melalui pengaruh politiknya, beliau berhasil memuluskan proses pembangunan fisik awal masjid di kawasan Pengantung tersebut.
Setelah melewati proses pembangunan yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun, masjid ini akhirnya selesai didirikan. Hari bersejarah itu jatuh pada tanggal 14 Februari 1872 ketika bangunan utama masjid resmi dibuka untuk umum. Peresmian ini disambut penuh rasa syukur oleh para ulama, tokoh masyarakat, dan segenap warga yang merindukan rumah ibadah yang representatif. Pada awal masa operasional di abad ke-19, bahwasanya masjid ini tidak langsung memakai nama yang kita kenal sekarang, yaitu Masjid Ats-Tsaurah. Namun masyarakat lokal secara turun-menurun menyebutkan nama masjid ini dengan Masjid Pegantungan karena diambil dari nama kampung, yaitu Kampung Pegantungan. Pada tahun 1974, para pengurus masjid bersama tokoh ulama Banten sepakat melakukan perubahan nama resmi. Langkah ini diambil agar identitas masjid tersebut memiliki gaung spiritual dan historis yang jauh lebih mendalam. Nama baru yang dipilih dan disematkan hingga hari ini adalah Ats-Tsaurah. Kata ini diserap langsung dari perbendaharaan bahasa Arab yang memiliki makna secara mendalam. Secara harfiah, kata Ats-Tsaurah sendiri memiliki arti perjuangan, pergerakan, maupun revolusi. Pemberian nama ini memiliki alasan filosofis yang kuat sebagai simbol penghormatan atas heroisme masyarakat Banten. Nama ini merujuk langsung pada sejarah jihad dan perlawanan tanpa henti kaum muslimin setempat melawan cengkraman penjajah Belanda. Diharapkan setiap jamaah yang datang akan selalu mewarisi api semangat perjuangan para leluhur mereka. Salah satu penanda arsitektur tradisional Nusantara yang paling mencolok dapat kita lihat pada bagian atapnya. Atap masjid ini menggunakan sistem struktur atap tumpang atau tajuk yang disusun berlapis semakin mengecil ke atas. Model atap ini tidak menggunakan kubah bulat bergaya Timur Tengah, melainkan mempertahankan kearifan lokal Nusantara purba. Ada satu hal unik yang jarang diketahui oleh orang, yaitu saat pertama kali berdiri, masjid ini dibangun sama sekali tanpa menara. Selama puluhan tahun, panggilan azan dikumandangkan murni dari dalam selasar masjid dengan menggunakan pengeras suara sederhana. Ketiadaan menara di masa lalu mencerminkan kesahajaan kondisi fisik bangunan saat pertama kali dirilis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Serang bersama jajaran DKM telah sukses merampungkan proyek revitalisasi besar-besaran. Wajah baru Masjid Agung Ats-Tsaurah kini tampil jauh lebih rapi, megah, bernuansa modern, namun tanpa menghilangkan esensi sejarahnya. Landscape halaman depannya ditata ulang menjadi taman terbuka hijau yang ramah bagi publik. Pada masa pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1956, sebuah menara ikonik akhirnya didirikan di komplek masjid. Menara ini memiliki keunikan berupa bentuk penampang heksagonal atau segi 6 dengan struktur bangunan bertingkat 3. Peletakan menara ini sengaja dibangun di tengah area kompleks, menjadikannya poros visual yang sangat megah. Mari kita ulas sisi menarik lainnya, di mana pada masa kolonial Belanda, masjid ini tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga masjid ini sebagai markas rahasia dan basis pertahanan kultural para pejuang Islam. Di bawah atap masjid inilah strategi perlawanan gerilya dirancang dengan rapi dan senyap, sehingga tidak tercium oleh musuh. Para ulama dan kiai manfaatkan momentum khotbah serta pengajian untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan tanah air Indonesia. Merdeka yang artinya mengorbankan semangat jihad fisabilillah, yaitu menegaskan bahwa tunduk pada penjajah adalah bentuk kehinaan. Maka dari itu, masjid ini memegang peranan krusial dalam menjaga moral perlawanan rakyat Banten agar tetap menanamkan sifat semangat yang tetap membara. Fasilitas penunjang bagi para jemaah ini sudah sangat lengkap dan standar modern. Dimulai dari area parkir yang sangat luas di bagian area bawah basement. Kemudian ada tempat duduk pria dan wanita yang sangat bersih. Bahkan ada ruang khusus. Pembenahan ini dilakukan agar para jemaah dapat
dapat beribadah secara khusyuk sekaligus nyaman. Kini Masjid Agung Ats-Sauro bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang religi yang terkemuka di Provinsi Banten. Setiap harinya ratusan musafir datang silih berganti untuk melaksanakan sholat, mengagumi arsitektur, sekaligus mempelajari lembaran sejarah yang tertinggal.